I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Indriani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian fiskal moneter. Lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Ekonomi makro yang dimaksud misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. OJK juga mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang membahas pajak, penerimaan lain, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan peluasan tenaga kerja. Itu jenis kebijakan fiskal. Di sini ada 2. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif merupakan pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Yang materi yang kedua, C. Tujuan kebijakan fiskal. Melalui definisi kebijakan fiskal, sebenarnya sudah bisa diketahui apa tujuan dibuatnya kebijakan fiskal. Namun secara komprehensif, kebijakan fiskal bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka pengangguran. Yang ketiga, memastikan stabilitas harga. Yang keempat, meningkatkan laju investasi. Terus yang D, instrumen kebijakan fiskal. Sebenarnya instrumen kebijakan sulit didefinisikan karena sifatnya sangat relatif. Namun secara umum ada 4 instrumen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama perpajakan, yang kedua pengeluaran, yang ketiga utang publik, dan yang keempat anggaran. Terus pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar dalam analisis ekonomi makro memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga, karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Baik, saya akan menjelaskan subbab instrumen kebijakan moneter, di mana ada beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, di mana kebijakan ini menjadi salah satu yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia, atau juga dengan melakukan pembelian atau menjual surat berharga yang dijual di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto, di mana diskonto sendiri adalah kebijakan diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri berikut ini. Tujuan kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan
cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran serta pengeluaran mata uang dalam satu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan, karena tujuan kebijakan moneter tidak statis namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. 1. Inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Selanjutnya yaitu tentang dampak kebijakan fiskal dan moneter pada perekonomian. Kebijakan fiskal dan moneter punya dampak pada perekonomian suatu negara, yakni yang pertama, dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Kebijakan menaikkan dan menurunkan pajak yang dilakukan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Dengan naiknya tarif tersebut, otomatis jumlah investasi akan menurun. Sementara saat ekonomi memburuk, tarif pajak akan diturunkan sehingga pertumbuhan inflasi bisa tumbuh cepat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan negara memperoleh penerimaan yang besar. Dampak yang kedua yaitu dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Salah satu bentuk instrumen kebijakan moneter adalah berkaitan dengan suku bunga. Apabila bank sentral menaikkan suku bunga, maka banyak para penanam modal serta pelaku pasar yang tertarik untuk meningkatkan produksi mereka dengan menanam investasi. Penanaman investasi ini akan berdampak pada tingginya produksi yang dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja sehingga terdapat banyak lowongan kerja. Tingkat pengangguran bisa menurun sering dengan banyaknya lowongan yang terbuka. Kondisi yang tentu berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara serta masyarakat sehingga tujuan pembuatan kebijakan terlaksana dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.